tetap saja mau mendengar dan mengabulkan permohonan si janda tadi, apalagi Bapa kita di surga. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan belajar tentang karakter Allah yang mendengarkan doa dari dua perikop di dalam kitab Lukas di pasal yang ke-11 dan juga 18. Berkaitan ayat-ayat ini atau perikop ini adalah tentang doa. Sebelumnya kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih karena Engkau mendengar doa kami. Untuk kami mohonkan supaya malam hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami rindu untuk merenungkan kasih Tuhan yang sungguh besar dan peduli atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Injil Lukas di pasal yang ke-11 kita akan mendapati bahwa ketika Yesus satu kali berdoa, lalu murid-muridnya meminta Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa, dan adalah doa Bapa kami di bagian itu. Tapi yang unik dan menarik ketika Yesus menggambarkan sebuah permohonan doa yang akan didengar Allah melalui sebuah perumpamaan. Di bagian ini secara singkat kita akan melihat seseorang yang kedatangan tamu secara mendadak, lalu di rumahnya tidak memiliki apa-apa. Karena rasa malunya terhadap tamu itu, lalu dia akhirnya datang kepada tetangganya dan dia berkata, "Pinjamkan aku 3 roti supaya aku dapat memberi makan kepada tamu yang datang itu." Di Israel ada kebiasaan bahwa anak-anak akan tidur bersama orang tuanya. Dan ketika si tetangga ini mendengar ketukan pintu dari tetangganya yang ingin meminjam roti, mau tidak mau anak-anaknya terbangun ketika ia juga terbangun untuk meminjamkan roti. Tetangga yang malu terhadap tamunya yang datang itu terus saja mengetuk, dan akhirnya karena tidak tahu malunya terhadap tetangganya yang sedang beristirahat, si tetangga yang sedang beristirahat ini akhirnya mau tidak mau bangun. Di Lukas di pasal yang ke-18 tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, ada seorang janda yang meminta pertolongan kepada hakim yang dikenal memiliki ketidakadilan bahkan di hadapan Allah dan juga manusia. Si janda ini tidak memiliki kuasa untuk memaksa, tetapi juga tidak memiliki uang untuk menyuap. Yang ia miliki adalah memohon. Dan ia lakukan itu terus-menerus, entah itu di kantor, di rumah, atau di jalan, pagi, siang, sore terhadap hakim tersebut. Dan begitu mengganggu, sampai pada akhirnya si hakim memberikan keadilan hanya supaya tidak terganggu lagi. Di bagian pertama kita melihat bahwa Yesus bukanlah sedang ingin menunjukkan bahwa Allah sama seperti si tetangga yang mukanya muram ketika ia dimintai pertolongan dan akhirnya bangun dengan terpaksa dan memberikan pertolongan dan bantuan. Yesus juga sedang tidak menggambarkan Bapa sebagai seorang hakim yang tidak adil, yang karena rengekan dan alasan pribadi akhirnya mengabulkan permohonan itu. Dan itu semua keliru sama sekali. Tapi bagian pertama menarik bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bayangkan seorang tetangga yang muram dan memikirkan kepentingan pribadinya dengan alasan anak-anaknya akan terbangun di malam hari ketika dia dimintai pertolongan. Tetapi pada akhirnya dia tetap memberi pertolongan. Jika seorang tetangga yang dengan wajah dan perasaan muram seperti itu, karena terus-menerus dimintai permohonan, pada akhirnya dia bangkit untuk memberikan pertolongan, apalagi Bapa kita yang ada di surga. Ia akan mendengarkan permohonan anak-anaknya. Dan di ayat 6-7 di Lukas pasal 18 kita akan mendapati bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Dan di bagian hakim yang tidak adil ini kita bisa melihat bagaimana Allah bukanlah Allah yang mengulur-ulur waktu, sama seperti si hakim yang tidak adil. Kalau hakim yang tidak adil, yang melayani dirinya sendiri dan menganggap dirinya paling penting, tetap saja mau mendengar dan mengabulkan permohonan si janda tadi, apalagi Bapa kita di surga. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu gambaran yang luar biasa, pertentangan yang betapa hebat yang ditunjukkan oleh Yesus untuk menunjukkan betapa orang-orang yang berwajah muram, yang tidak suka dengan gangguan dari orang lain, bahkan juga memiliki ketidakadilan, tetap pada akhirnya mau menolong orang itu, meskipun dalam motif-motif yang tidak baik. Tetapi itu diperbandingkan dengan bagaimana Bapa di surga. Lukas 11 ayat 11 dan sampai 13 berkata demikian. Bapa manakah di antara kamu
Jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anak-anaknya itu ganti ikan. Jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang saya percaya adalah ada jeda waktu di antara ketika kita meminta dengan pengabulan permintaan itu. Dan disitulah Yesus mengatakan, adakah iman di tengah-tengah bagian ini? Amin, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih dengan gambaran singkat dari kedua perumpamaan tentang doa. Kami melihat bagaimana hari-hari ini ada banyak doa yang dilantunkan oleh umat Tuhan. Tapi juga ada banyak doa-doa yang rasanya belum terjawab. Tapi kami percaya dan belajar pada malam hari ini bagaimana Allah adalah Allah yang mendengar doa. Dan kami rindu Engkau mendapati iman dalam hidup kami ketika kami menantikan jawaban daripada Allah. Dan biarlah segala kehendak Tuhan terjadi, bukan apa yang kami inginkan. Terima kasih kalau Tuhan adalah Allah yang sungguh-sungguh amat baik, lebih daripada ekspektasi kami. Ketika orang-orang di muka bumi ini yang jahat, yang tidak tahu berterima kasih, bahkan sangat-sangat egois, mampu memberikan yang mereka miliki sebagaimana kapasitas mereka. Baik itu sebagai seorang hakim yang tidak jujur, yang tidak adil, ataupun tetangga yang berwajah muram. Tapi lebih daripada itu, Allah adalah Allah pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan dalam penantian, dalam kehidupan doa mereka. Dan setiap kami, biarlah Tuhan meneguhkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.